Dalam keadaan Zia yang diam saja, Mikhail dibuat gila rasanya. Hal ini bagai candu tiada habisnya. Mikhail melakukannya dengan lembut dan berirama mengikuti denyut jantungnya. "Jangan bangun dulu, Zia. Salah sendiri kamu marah lama kali ini," tutur Mikhail di sela kesibukannya. Sepelan apapun Mikhail melakukannya, senyenyak apapun tidur Zia, tetap saja dia sadar dengan guncangan bak gempa beberapa skala Richter itu. Zia meracau begitu paniknya dan mencari Mikhail di sampingnya. Mungkin dia benar-benar berpikir ini adalah gempa. Arreggegh. Haham. Kesadarannya masih di awang-awang, dia tengah bermimpi terbuai rayuan Mikhail. Kini terbangun dia melihat sosok besar dengan jarak begitu dekat dengannya. Sontak saja dia berteriak begitu kencang sampai Mikhail panik dan membekap mulut istrinya. "Sud, sayang. Tenang." Bukan sekali Mikhail begini, sebelum mereka menikah juga pernah dia lakukan, tapi memang tak senekat ini. Zia persis korban pemerkosa Asteris An sekarang, Mikhail tak. Gerakannya meski Zia setakut itu dan mengiranya maling. Apa-apaan sih? Kamu ngapain?" Zia menjauhkan tangan Mikhail yang menutup mulutnya. Kemarahannya bahkan belum selesai dan kini sudah berani membuat ulah. "Kamu mau masuk penjara? Ini pelecehan ibu-ibu hamil tahu. Pelek Asteris Ehan apa? Kan memang hakku, apa salahnya?" Pria itu tertawa sumbang, sama sekali tak merasa bersalah. Zia masih punya tangan yang bisa dia gunakan untuk mencubit lengan Mikhail lantaran dia sulit untuk menarik tubuhnya. "Aku nggak izinin ya, Mas. Main masuk-masuk seenak jidat," umpat Zia dengan bibirnya yang maju beberapa centi. Bukannya mikir suaminya malah tertawa tanpa henti. "Nggak masuk, tahu dari mana? Ya kan berasa. Tapi memang enggak, Zia." Pembohong sekali dia, istrinya bukan lagi anak kecil yang sebodoh itu dan percaya jika ucapannya benar. Meski ketutupan perut secara nyata, Zia sadar jika Mikhail menyerangnya. "Cek, udah sana, Mas. Apa nggak capek gerak mulu?" Dia hanya bisa berdecak pelan, ingin marah, tapi Mikhail yang begini selalu membuatnya kembali luluh lagi sebenarnya. "Jangan gerak, Zia. Tanggung, dikit lagi." Mikhail menahan pinggul istrinya. Zia ingin menghindar namun Mikhail bergerak sebelum istrinya benar-benar melepaskan diri. "Bodoh amat," umpat Zia menepuk dada Mikhail cukup kuat. Selama pernikahan mungkin ini sensasi bagi Mikhail. Menolak suami dosa, sayang. Mengatasnamakan dosa, dia membuat Zia tak berdaya dan tidak punya kuasa untuk melawannya. Sambil menyelam minum air, Mikhail tengah memanfaatkan keadaan untuk membuat istrinya luluh malam ini. Tapi suami juga nggak bisa memaksakan kalau istrinya nggak mau. "Aku masih marah, kamu sadar nggak sih?" Zia terus saja mengomel sementara Mikhail masih bertahan dan memperjuangkan haknya malam ini. Bukan hanya dada Zia yang sesak melainkan bagian intinya juga. Dimanapun setidaknya cari cara biar istrinya nggak marah, bukan curi-curi kesem. Engah. Mikhail tak lagi mendengarkan celotehan istrinya, dia mencari cara lain untuk membuat Zia luluh dalam buayannya. Cukup mudah bagi Mikhail menemukan titik sensitif dan membuat istrinya mengeluarkan suara indahnya. "Sekarang maunya gimana? Mas berhenti kalau memang masih marah." Sial Asteris An, memang pintar sekali memainkan hati perempuan. Ancaman Mikhail selalu begini, mengancam akan meninggalkan di saat sayang-sayangnya. Pria itu memang selalu berhasil membuat seseorang yang sebelumnya menolak menjadi meminta pada akhirnya. "Jangan," pinta Zia menahan pergelangan tangan Mikhail kala dia hendak melepaskan dirinya. Hanya sekadar ancaman tapi benar-benar membuat Zia setakut itu kehilangan. Terlanjur basah, berhenti di tengah dua-duanya akan sama pusingnya. Pers Asteristan dengan kemarahan beberapa jam lalu, yang mereka inginkan pada nyatanya sama ketika sudah bertemu dengan keadaan begini. Sebentar, malam ini Mikhail tidak berbohong. Memang lebih singkat dibandingkan sebelumnya, dan dia tidak macam-macam. Dengan keadaan peluh yang berucuran dan napas yang masih menggebu, Mikhail menarik Zia dalam pelukan. Rasa kantuk yang tadinya menghantui Zia, kini hilang begitu saja. Dia memang pantang diganggu tidurnya, mungkin akan terbangun dalam waktu yang lama. Mikhail menoleh dan menatap lekat Zia yang juga menatapnya. Sejak tadi sang istri menyeka keringat di wajahnya. Yaps, semudah itu membuat Zia luluh dan melunturkan amarahnya. "Masih marah?" tanya Mikhail lembut. Jika dilihat dari apa yang istrinya lakukan, Zia memang tidak marah lagi. "Enggak lagi," jawabnya singkat. Menyiksa Mikhail hampir 8 jam dengan diamnya sepertinya sudah cukup berlebihan. "Jangan marah seperti tadi lagi ya, Mas," tersiksa Zia. Diabaikan 1000 orang yang lain sepertinya lebih baik daripada diabaikan istrinya.
Mikhail menepikan anak rambut istrinya yang sedikit acak-acakan akibat keringat di keningnya. Mulut kamu juga jangan sembarangan seperti tadi, bukan cuma sama aku tapi orang lain juga. Mikhail mengangguk pelan, pelajaran yang benar-benar berharga baginya kali ini. Mulut yang tidak bisa dikondisikan itu sepertinya harus dijaga dengan sebaik mungkin. Belum juga 15 menit, Mikhail sudah terlihat mengantuk dan matanya mulai mengecil saat ini. Hal yang paling Zia tidak suka, Mikhail yang mengacaukan tidurnya tapi justru Mikhail yang tidur duluan juga. Jangan tidur. Enak aja, buka matanya. Jika biasanya akan Zia biarkan suaminya tidur duluan, lain halnya dengan kali ini. Bisa dipastikan Zia akan bisa tidur beberapa jam lagi jika sudah diganggu begini. Kamu mau lagi? Tanya Mikhail dengan senyum tengilnya, matanya sudah memerah tapi Zia tidak ingin membuat Mikhail kembali meninggalkannya tidur duluan malam ini. Jangan ditinggal tidur, kamu kebiasaan begini. Kamu yang bangunin, kamu juga yang ninggalin. Ngantuk, Zia? Kamu belum? Mikhail memaksakan matanya bisa menatap Zia dengan keadaan sesadar-sadarnya. Belum, Mas jangan tidur dulu, aku takut sendirian. Benar juga, ini sudah malam dan di luar mulai terdengar rintik hujan. Zia paling tidak suka gelap berpadu dengan hujan dan kesendirian. Mikhail menghidupkan lampu kamarnya kini demi bisa membuat istrinya tenang sebelum tidur. Masih takut? Enggak, tapi Mas tetap enggak boleh tidur duluan. Di drama-drama biasanya suami baru tidur saat istrinya udah tidur, jelas Zia begitu runtut dan berharap suaminya akan bersikap demikian. Jangan khawatir. Meski matanya sudah mengantuk, dia pastikan istrinya tidur lebih dulu malam ini. Beberapa menit berlalu, Zia belum memperlihatkan tanda-tanda jika dia akan tidur. Wanita itu masih sibuk memainkan rambut Mikhail yang kian panjang saja entah kapan dia akan memotong rambutnya yang bergelombang itu. Mas, pakai sampo yang mana? Kenapa wanginya beda? Sampo kamu, jawab Mikhail masih setia menatap lekat-lekat sang istri, begitu sulit untuk mengalihkan tatapannya dari Zia walau semenit saja. Sampo aku. Yang mana? Merasa sedikit aneh, karena ini adalah serupa dengan aroma sabun keunitaan miliknya. Coklat, yang kecilnya segini. Hah, itu kan buat itu. Kenapa kamu pakai buat rambut? Itu bukan sampo astaga, tutur Zia panik namun masih selembut itu. Terlanjur, Zia. Lagi pula Mas suka wanginya. Mas abisin. Hampir. Jawaban itu jujur dan memang nyata Mikhail hampir menghabiskannya. Kok hampir? Kamu gimana sih? Itu baru aku beli 1 minggu lalu. Geram Zia mendengar jawaban santai Mikhail yang mengatakan jika sabunnya hampir habis. Besok beli lagi, jangan marah dulu. Cak, kamu mah. Beli sekarang boleh nggak? Yang benar saja, Zia. Ini malam, sayang. Hujan juga, apa kamu setega itu sama Mas? Ayolah, Mas, sekalian jalan-jalan. Kita udah lama nggak keluar malam, tuh baru jam 11 malam. Sepertinya memang salah dia membangunkan Zia malam ini. Mas, jangan pura-pura tidur, aku congkel biji matanya ya. Rengek Zia kemudian, jika punya keinginan biasanya harus saat itu juga dan malam ini dia merindukan berada di luar bersama Mikhail. Jaket setebal itu, hampir seperti pakaian di musim dingin. Mikhail menuruti kemauan istrinya tapi dengan janji hanya sebentar saja. Ke minimarket depan perumahan karena memang ini belum tengah malam. Bas tunggu di sini, atau mau masuk juga? Tawar Mikhail pada sang sopir yang selalu siaga dan siap mengantarnya kemanapun dan kapanpun. Saya tunggu aja, bos. Tidak lama kan? Istriku banyak ulahnya akhir-akhir ini, bisik Mikhail pelan. Zia yang sudah jalan lebih dulu tidak mungkin mendengar ucapannya. Mungkin ngidam, bos, turuti saja. Mikhail mengangguk kemudian berlari mengejar Zia yang sudah tak sabar masuk ke sana. Entah apa tujuan Zia sebenarnya, jujur saja Mikhail tidak yakin jika yang dia kemari hanya demi sabun kewanit-asterisaan itu saja. Cepat ya, jangan terlalu lama. Ketahuan mama bisa kenyang Mas makan omelan, Zia. Sebelum menikah dia memang anak mama, setelah menikah Zia yang lebih kanaya perhatikan. Sedikit saja salah, Mikhail harus siap menerima imbasnya. Istrinya seakan jadi harta paling berharga saat ini, mungkin karena kanaya tidak memiliki seorang putri. Baru juga sampai, Mas, ujar Zia melanjutkan langkahnya, mata Zia spontan mencari benda yang dia ingini di rak paling ujung sana. Membebaskan istrinya memilih tanpa dia batasi, meski sebenarnya sudah sedikit aneh dan Zia mulai mencari-cari barang yang rasanya tidak terlalu berguna. Payung. Buat apa, di rumah banyak.
Tapi kan warna abu-abu monyet begini belum ada, biar pas buat Mas kerja kalau pakai jas abu-abu. Sejak kapan juga Mikhail pergi pakai payung? Lagi pula siapa yang peduli perpaduan warna yang dia gunakan, pikir Mikhail mulai tak habis pikir dengan ulah Zia. Ya sudah terserah kamu, sudah ya. Kita pulang setelah ini, ungkap Mikhail bicara baik-baik, entah itu memang penyakit wanita atau memang Zia yang sengaja menunda lantaran masih betah di luar hingga sengaja lama sekali. Aku boleh ambil es krim gak? Satu saja, ini malam nanti perutmu sakit. Sedikit berat namun terpaksa dia iakan, setidaknya mereka bisa pulang dalam waktu dekat. Jujur saja Mikhail mengantuk bahkan dia menguap berkali-kali di hadapan istrinya. Mas mau? Enggak, ngilu. Dia sudah dewasa dan tidak lagi menyukai hal-hal seperti Zia. Mikhail hanya bertanggung jawab tentang uangnya saja, saat ini memang peran Mikhail sebagai ATM berjalan milik Zia. Di depan kasir Zia menunggu dengan sabar belanjanya dihitung. Sementara Mikhail berada di belakang Zia sembari memainkan ujung rambut Zia. Ada lagi, Mbak? Tanya wanita cantik berseragam merah itu sopan sebagai kasir yang melayani Zia. Konemnya satu, Mbak, sahut Mikhail asal dengan begitu santainya. Hah, kamu jangan mulai ya, Mas. Enggak, Mbak. Enggak usah dengerin orang gila satu ini, tutur Zia begitu paniknya dengan wajah yang kini sudah memerah. Walau sebenarnya perut Zia sudah menjawab apa status mereka, tetap saja Zia malu dengan kelakuan Mikhail. Jadi enggak, Mbak? Enggak, dia bercanda ngapain didengerin ya Tuhan, kesal Zia kepada wanita itu lantaran tak bergerak cepat padahal dia sudah malu luar biasa. Selesai bayar, Zia mundur dan Mikhail yang membawa semua belanjaannya. Ketampanan Mikhail memang tidak bisa dibohongi, dua wanita itu bahkan tidak fokus dan salah satunya tanpa sengaja meminta nomor ponselnya. Minta sama istri saya lupa nomor ponsel, jawab Mikhail sebelum berlalu dan merangkul pundak Zia, sengaja dia perlihatkan jika memang wanita itu jadi pemiliknya. Zia tak peduli meski seorang wanita secara nyata hendak mencuri perhatian Mikhail. Selama suaminya tidak merespon dia tidak terlalu masalah dan cemburu tak selamanya harus dilampiaskan jadi amarah, pikirnya. Pelan-pelan, Zia. Tidak akan ada yang merebutnya, tutur Mikhail kemudian. Istrinya makan es krim persis makan nasi, seakan tak puas jika hanya dicolek sedikit demi sedikit. Kalau pelan-pelan nanti dia cair, Mas. Ada saja jawabannya, Mikhail sepertinya takkan pernah menang jika berdebat bersama Zia. Setelah melihat istrinya begitu lahap dan sesenang itu menikmati es krim di tangannya, Mikhail semakin yakin jika Zia memintanya keluar hanya untuk ini. Bas, jalannya pelan-pelan saja. Jika sedang bersama Zia dia akan berubah. Biasanya Mikhail akan selalu tergesa-gesa dan meminta Bastian melawan arah jika bisa. Ngebut aja, Bas. Aku suka, pinta Zia kemudian, melihat jalanan sepi dan rintik hujan yang di luar sana Zia merindukan saat-saat dia kerap menggila bersama Erika ketika kuliah. Hujan, Zia, kamu jangan macam-macam. Jangan ikuti perintahnya, Bas. Untuk keinginan lainnya mungkin Mikhail akan usahakan, namun jika jatuhnya membahayakan meski Zia menangis darah pun takkan dia biarkan. Masuk persis maling, Mikhail takut sekali ketahuan jika dia mengizinkan Zia keluar malam ini. Mikhail menarik pergelangan tangan Zia dan keduanya meniti anak tangga begitu pelan dengan menimbulkan tanya di benak Zia. Kalian dari mana? Astaga. Haa. Padahal sudah berusaha diam-diam, namun suara Syakil berhasil membuat keduanya terkejut bersamaan. Mikhail berdecak kesal dan ingin rasanya dia memukul wajah Syakil yang hendak turun dengan wajah ngantuknya. Bikin kaget aja, kalau jantungku copot gimana? Sentak Zia dengan mata tajamnya, untuk pertama kali Mikhail dibuat terkejut dengan bentakan Zia pada adiknya. Sorry. Nggak sengaja, kalian pasti diem-diem kan? Ketahuan mama abis kalian, Kak. Makanya jangan cepu. Awas aja main ngadu ke mama, tutur Zia kemudian, dia benar-benar kaget bahkan rasanya es krim di lambungnya mendadak ingin keluar saat ini juga. Haha istriku galak kan? Jangan macam-macam, Syakil, kamu belum kenal siapa Zia sebenarnya, tutur Mikhail kemudian melewati Syakil, mengikuti langkah istrinya yang sudah lebih dulu pergi. Dasar menyebalkan, jauh sebelum kamu mengenalnya, aku sudah paham sifatnya, Kyle. Syakil bermonolog, menatap punggung kakaknya yang kini kian menjauh. Meski kemudian dia menarik sudut bibir lantaran kembali mendengar bagaimana cerewetnya Zia, sudah lama dia tidak pernah begitu. Menjadi saksi perkembangan hidup Zia, dia merasa jauh lebih baik daripada Zidan yang hingga saat ini masih kerap bertanya di mana Zia berada.
Dia tidak pernah menyesal pernah mengenal Zia sebagai sosok sahabat, dia juga bersyukur dengan hadirnya Zia sebagai istri untuk Mikhail. Tidak bisa dipungkiri, Mikhail kian baik setelah menikah dan Shakil menyadari hal itu. Mikhail gelap. Jangan dimatikan. Teriakan Zia terdengar samar namun itu masih jelas, Shakil yang hendak meneruskan langkahnya kini urung lantaran dibuat penasaran dengan teriakan Zia. Ya, meski sebenarnya teriakan seperti itu kerap dia dengar lantaran Zia terkejut dan Mikhail yang memang jahil luar biasa. Terserah kalian, aku harap segera pindah bulan depan. Teriakan Zia membuatku jantungan, omel Shakil menggeleng pelan, sudah tertebak pasti Zia berteriak sebegitu histerisnya lantaran Mikhail mematikan lampu sementara Zia tidak suka gelap, pikirnya. Pemandangan pagi-pagi yang selalu menyejukkan mata Mikhail semenjak menikah ialah wajah cantik yang selalu menyambutnya setiap bangun tidur. Zia membuka semua tirai jendela demi membuat Mikhail benar-benar beranjak dari tidurnya. Pagi ini tampaknya akan lebih cerah dari kemarin, sisa hujan semalam begitu menyejukkan mata, dan Zia menyukainya. Mikhail masih terlalu betah berada di tempat tidur, sejak tadi dia hanya mengikuti gerak-gerik istrinya tanpa henti. "Mas, bangun. Jangan tidur lagi astaga," tutur Zia menarik pergelangan tangan Mikhail. Jika akhir pekan biasanya penyakit malas Mikhail muncul begitu saja dan ini memang sedikit menyebalkan bagi Zia. "Masih ngantuk? 5 menit lagi boleh ya?" Terlalu aktif di malam hari membuat Mikhail tersiksa esok harinya. Pria itu kurang tidur lantaran semalam dia benar-benar begadang demi menemani Zia main ludo. Memang salah dia yang mengganggu tidur Zia awalnya, akan tetapi dia tidak berpikir jika istrinya akan sesulit itu untuk tidur tadi malam. Udah hampir jam 8. "Ayo, Mas," katanya mau lihat rumah baru hari ini. Memang pantang berjanji pada kaum wanita, sejatinya dia akan terus menagih dan itu akan menjadi harapan untuknya. Zia sudah memberikan pelukan untuknya, namun sama sekali Mikhail belum semangat. "Ngantuk, Zia. Kasih Mas waktu sebentar saja, jam 10 kita ke lokasi." Ingin memaksa, tapi Zia tak tega. Mikhail benar-benar terlihat lelah, matanya bahkan sedikit memerah akibat kurang tidur. Namun, yang menjadi beban Zia adalah suaminya ini tidur minta ditemani hingga nanti dia benar-benar bangun. "Baiklah, 30 menit cukup ya." Mikhail mengangguk tanpa peduli bagaimana hasilnya nanti. Yang terpenting saat ini Zia mau menuruti kemauannya untuk tetap menemani tidur beberapa saat lagi. Kejadian seperti ini bukan pertama kali, Mikhail akan lebih lelap tidur dalam pelukan istrinya. Memang sedikit terbalik, jika pasangan lain suami yang memeluk istri namun dalam beberapa momen tidak berlaku untuk pasangan ini. Mikhail terlelap dengan menjadikan lengan Zia sebagai bantalnya, tak lupa tangan Zia yang sebelahnya mengusap pundaknya. Jika hanya beberapa menit saja mungkin dia kuat menahannya, namun tidak jika harus semalaman. Deru napas Mikhail mulai teratur, ini menandakan jika pria itu sudah benar-benar tertidur. Ada secebis rasa bersalah dalam dada Zia, semalam memang dia keterlaluan tapi mau bagaimana jika dia benar-benar tidak bisa sendirian. 1 menit, 2 menit, 3 menit dan 20 menit berlalu. Tangan Zia mulai terasa pegal namun ini belum memenuhi janji Zia yang mengizinkan suaminya tidur lagi selama 30 menit. Berharap sekali suaminya sadar dengan segera dan mandiri untuk ke kamar mandi segera. Lengan sekecil Zia harus menahan beban seberat Mikhail, terdengar tidak adil namun beginilah yang terjadi. "Zia, Mama boleh masuk?" Kanaya mengetuk pintu kamarnya, mungkin karena sudah terlalu siang dia belum juga keluar dari kamar adalah sebabnya. Boleh, Ma." Dia tidak bisa membukakan pintu untuk Kanaya, namun tidak mungkin juga melarang mertuanya untuk masuk. Tentu wanita itu ke kamarnya ada tujuan. Pelan-pelan sekali, Kanaya tetap harus menjaga batas dan berhati-hati meski ini adalah kamar putranya. Ya Allah! Dia belum bangun, Zi. Mata Kanaya membulat sempurna kala mendekati tempat tidur putranya. Terakhir kali Mikhail dia perlakukan begitu sekitar 19 tahun lalu, dan kini menantunya akan merasakan untuk waktu yang lama. "Tidur lagi, Ma," jawab Zia sopan, meski jujur saja dia sedikit malu pada mertuanya pagi ini. "Kamu nggak pegel dia begitu?" "Sedikit, tapi nggak terlalu, Ma." Kanaya berdecak heran, apa yang dulu menjadi kebiasaan Ibra benar-benar turun pada putranya. Bahkan hingga saat ini Ibra masih kerap tidur seperti Mikhail yang sekarang dia lihat. Astaga! Terakhir kali dia minta kelonin begitu sama Mama pas umurnya masih 10 tahun, setelah itu dipeluk aja dia geli. Zia hanya tersenyum simpul, dia tatap sebentar wajah suaminya yang kini terlelap.
Memang, ketika tertidur dia terlihat lebih tenang dan tidak banyak ulah. Mama pergi lagi hari ini, arisan di rumah Momi Lorenza. Kamu ikut ya, sayang. Kanaya bermaksud mengajak Zia berkumpul bersama teman-temannya hari ini. Sudah beberapa hari mereka selalu menanyakan Zia, dan Zia. Aduh maaf, Ma, Zia pengen ikut tapi kata Mas Mikail hari ini mau lihat rumah. Yah, kamu sama Mama aja hari ini. Tunda aja besok-besok lihat rumahnya, Zi. Dia ingin menghabiskan waktu bersama menantunya hari ini. Begitupun dengan Lorenza dan Siska yang sudah berharap banyak akan hadirnya Zia. Momi Lorenza udah siapin jambu kristal yang dari kemarin kamu cari-cari loh, mau ya? Rayu Kanaya bagai seorang mama yang menginginkan putri kecilnya turut serta. Beneran, Ma? Sahut Zia dengan mata yang kini berbinar, sejak 2 hari lalu jambu itu benar-benar menghantui pikirannya. Beneran. Kanaya mengangguk mantap, Zia mulai tergoda dan tenggorokannya terasa haus membayangkan betapa manisnya. Mama, jangan pernah mengajaknya pergi tanpa izinku. Suara berat Mikail mengejutkan keduanya, mungkin terlalu berlebihan aksi Zia hingga membuat dia terbangun. Akan tetapi, mata Mikail masih terpejam dan posisinya masih sama seperti tadi. Dia bangun atau ngigo, Zi. Bangun, Mama kenapa pagi-pagi masuk ke sini? Mikail membuka matanya dan duduk di tepian ranjang, wajahnya masih terlihat kusut. Sepertinya benar-benar terganggu. Mau ajak Zia arisan, boleh ya, Kyle? Mikail menggeleng, dia masih malas bicara dan memang benar-benar merasa tidurnya terganggu. Kok nggak boleh? Baru kali ini juga, keluh Kanaya merasa Mikail tidak adil sama sekali. Kalau Mama mau ajak Zia ke rumah Momi Lorenza jelas tidak aku izinkan. Jarak ke sana jauh dan kandungan Zia sudah besar, meski di bawah pengawasan Mama aku tetap khawatir. Mikail benar-benar serius mengatakannya, hal yang menjadi alasan utama kenapa Zia dia larang pergi kemanapun hanya karena itu. Tapi nggak enak sama Momi Lorenza, dia sudah siapkan jambunya buat Zia loh, ungkap Kanaya masih berharap Mikail memberikan izin untuknya. Kalau memang Mama ingin memenuhi keinginan Zia, bawa pulang saja jambunya. Benar juga ucapan Mikail, untuk pertama kali Kanaya merasa Mikail benar dan tidak terbantahkan. Meski mungkin nanti ketika dia masuk ke rumah Lorenza akan diterpa pertanyaan kenapa Kanaya tidak memenuhi janjinya untuk mengajak Zia turut serta. Ini sebuah hal yang normal, namun Zia merasa tak enak hati kala menatap Kanaya yang berlalu keluar sendiri. Meski memang apa Mikail ada benarnya, tak seharusnya Zia ikut pergi bersama Kanaya dalam keadaan hamil besar begini. Mas, kasihan Mama tahu. Nanti, Zia. Jarak ke sana jauh, sayang. Kalau anak kita sudah lahir Mas yang akan kamu kemanapun. Mikail bukannya jahat, akan tetapi memang dia sekhawatir itu pada Zia. Dia amat sangat menyayangi istrinya, meski cara Mikail yang seakan membatasi ruang geraknya ini terlihat tidak adil tetap saja bagi Mikail ini adalah yang terbaik. Udah sana mandi, nanti ngantuk lagi, pinta Zia mendorong pundak Mikail dengan telapak kakinya. Sopannya mana, celetuk Mikail sembari menepuk kaki Zia, baru kali ini istrinya berani bertingkah. Hahaha udah sana, air angetnya udah aku siapin dari tadi. Berucap seakan sudah benar sekali langkah yang dia lakukan, padahal itu sangat-sangat salah. Astaga, artinya sudah dingin, Zia. Ya makanya kalau aku suruh mandi tuh cepat, airnya dingin ya salah sendiri lama banget. Mana mau Zia mengalah, berdebat dengan wanita itu memang hanya akan membuat Mikail jadi abu.